Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Birna Hada Gunardi. Nama saya Estri Dewanggan. Saya Nurul Anissa. Nama saya Ilham Hermansyah. Nama saya Farizok Tiffany Ramadianti. Saya Manana Nadia Oktavia. Ana Rizkia. Saya Dela Amalia. Nama saya Syafa Safira Diana. Saya Sandi Yuda Baneran. Dari kelompok 2. Dari kelas I Sosiologi Hukum. Saya akan membahas tentang regulasi mengenai COVID-19. Pada tahun 2020 ini, dunia telah mengalami bencana pandemi coronavirus disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia termasuk juga Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah mengeluarkan 3 regulasi sekaligus untuk melawan COVID-19 ini, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Dan yang kedua yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Dan yang ketiga yaitu Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 11 Tahun 2020. Pertama, yaitu ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan ini menjelaskan tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Kedua adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini. Ketiga adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Kita selayaknya berpandangan positif bahwa dengan dikeluarkannya 3 regulasi ini, pemerintah secara serius menghadapi dan menangani wabah ini. Untuk itu, sudah waktunya diakhiri polemik dan silang pendapat di ruang publik mengenai penanganan COVID-19. Jangan sampai kontradiktif, padahal COVID-19 akan terus menyebar kemana-mana jika tidak diatasi. Dalam hal kegentingan yang memaksa pula, sesuai dengan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dalam hal ini dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Untuk itu, dikeluarkanlah Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Kemudian, bagaimana kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penyelenggaraan PSBB? Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 telah memilih opsi untuk menyelenggarakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat dengan PSBB untuk mengatasi pemutusan mata rantai virus COVID-19 di Indonesia. Apakah PSBB akan sesuai dan sejalan dengan namanya pembatasan sosial berskala besar? Kemudian, apa bedanya dengan karantina wilayah? Dalam hal ini, Joko Widodo menegaskan bahwa apa yang telah dia ambil atau kebijakan yang telah ia ambil sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tujuan diberlakukannya PSBB adalah untuk mencegah penularan virus COVID-19. Manfaatnya adalah untuk meminimalisir korban yang terjangkit virus tersebut, sehingga penanganannya akan lebih maksimal dan akan banyak orang yang sembuh. Membuat tingkat polusi udara menurun drastis. Di beberapa kota di Inggris contohnya, menurut BBC, tingkat NO2 atau nitrogen dioksida turun sebesar 60%. Di Italia, menurut data yang dikumpulkan dari satelit Copernicus Sentinel-5P, tingkat polusi udara berubah drastis sehingga perubahannya bisa dilihat dari luar angkasa di pegunungan Himalaya, di mana penduduk India Utara dapat melihat pegunungan tersebut dari jarak sejauh 200 km. Di Indonesia sendiri, perubahan khususnya terjadi di Jakarta, di mana langit-langit Jakarta akhir-akhir ini berwarna cerah karena kadar polusi berkurang drastis. Menurut lembaga yang mengukur kadar polusi kota-kota besar di dunia, yaitu Air Visual, mengungkapkan penurunan polusi Jakarta cukup drastis, yaitu berada di angka 43, atau kualitas udara yang sehat lebih baik dibandingkan kota Osaka, Jepang, dan Melbourne, Australia. Diberlakukannya PSBB juga menyebabkan penurunan kecelakaan lalu lintas, karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Selanjutnya adalah menambah kedekatan dan kehangatan dalam keluarga, karena seluruh kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah beralih menjadi kegiatan dari rumah atau work from home. Bentuk-bentuk
PSBB. Dengan semakin meluasnya penyebaran virus, akhirnya pemerintah merasa perlu mengambil tindakan dengan cara memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita sebut dengan PSBB. Bentuk-bentuk dari PSBB seperti penutupan sekolah maupun kampus dan menghimbau mahasiswanya untuk belajar dari rumah. Kemudian di beberapa perusahaan, proses bekerja diganti menjadi bekerja dari rumah atau yang sering kita sebut sebagai WFH. Di sisi lain, ada pemberhentian sementara acara-acara keibadahan atau acara-acara keagamaan dan diganti menjadi ibadah masing-masing di rumah. Kemudian membatasi pengumpulan massa dalam jumlah banyak. Hal itu bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Tentang kekurangan PSBB. PSBB memang tidak dapat dipatuhi oleh setiap orang, yang mana kita tidak dapat melakukan seseorang di rumah saja atau tidak keluar kemana-mana kecuali diberlakukan PSBB per wilayah, yang mana polisi akan bertindak dengan tegas dengan norma-norma hukum yang ada. Lalu, mengapa PSBB tidak dapat melakukan itu? Karena PSBB tersebut bersumber dari aturan yang tidak mengikat. Apabila kita cermati dalam pasal 91 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, pasal 91 tersebut merujuk ke pasal 9, yang mana pengaturan PSBB ini tidak dicantumkan aturan pidananya atau sanksi yang berat. Maka dari itu, poin sosiologi hukum tersebut di sini adalah kita pun telah sadar bahwa banyak sekali masyarakat yang lebih memilih di rumah saja dibandingkan melakukan kegiatan di luar rumah. Contoh poin sosiologi hukum, yang mana masyarakat mau menjalankan aturan pemerintah walaupun tidak ada aturan yang mengikat atau sanksi yang berat. Realita yang terjadi di dalam masyarakat saat menjalani PSBB ini tidaklah sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Tidak semua kelompok masyarakat dapat menjalani PSBB. Seharusnya pemerintah melakukan tindakan yang tepat agar semua golongan masyarakat dapat menjalani PSBB dengan tertib dan patuh, seperti menyalurkan bahan-bahan makanan untuk didistribusikan dan juga memberikan uang duka kepada keluarga kurang mampu yang terjangkit virus COVID-19. Sebagai contoh, apabila seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai kuli bangunan, lalu ia terjangkit virus COVID-19 sehingga tidak dapat menjalani pekerjaan sehari-harinya, lalu bagaimana nasib keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, sangat amat dibutuhkan bantuan pemerintah bagi mereka yang sangat membutuhkan, agar PSBB ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedelapan adalah bagaimana sosiologi hukum memandang PSBB. Dalam hal ini sangat terlihat dengan adanya kesadaran antara pemerintah dan juga masyarakat, yang mana keduanya ini merupakan komponen yang penting dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Peranan yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat adalah dengan melakukan PSBB sebagaimana yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dan selama melakukan PSBB ini, kita juga harus melakukan hidup sehat, seperti mencuci tangan dengan baik untuk membunuh kuman, virus, bakteri yang ada di tangan, mempunyai etika saat bersin dan batuk dengan menutup mulut atau menutup sini kita dengan lengan tangan seperti ini, menggunakan masker ketika keluar rumah, tapi menggunakan masker kain bukan masker medis, karena masker medis digunakan untuk mereka para tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam penanganan virus COVID-19 ini. Terus juga kita harus membantu masyarakat-masyarakat yang berada di kalangan bawah yang terdampak secara ekonomi mereka dengan memberikan makan, memberikan sembako, atau bahkan simpelnya dengan memberikan uang tunai. Selain itu, pemerintah juga harus berhati-hati dalam melakukan PSBB ini, karena apabila gagal, negara Indonesia akan mengalami krisis yang entah sampai kapan bisa terurai lagi, dan juga itu menjadi PR yang sangat penting bagi pemerintah untuk mendengar keluhan-keluhan masyarakat agar dapat menekan angka korban dari COVID-19 ini, tidak hanya pada orang-orang yang telah menjadi pasien COVID-19, melainkan juga korban kematian dan bahkan orang-orang yang terdampak secara ekonomi, yang kehilangan pendapatan, bahkan kehilangan pekerjaan, juga harus dijadikan perhitungan bagi pemerintah. Tentang regulasi mengenai PSBB atau karantina wilayah. Menurut Sabta Aprilianto yang merupakan dosen hukum kesehatan UNAI, baik PSBB atau karantina wilayah ini
merupakan istilah yang ada di UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang dimana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan karantina wilayah ini tercantum dalam pasal 1, angka 10 dan 11 UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi itu pada pasal 1 ayat 11. Sedangkan karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam satu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi suatu penyakit yang sedemikian rupa untuk mencegah penyakit dan kontaminasi itu yang ada pada pasal 1 ayat 10. Yaitu kesimpulan mengenai PSBB dan karantina wilayah yang ditetapkan sebagai upaya penanganan COVID-19. Maka dari itu kami dapat menyimpulkan bahwa poin sosiologi hukum dalam kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini telah sangat bijak. Walaupun masih banyak kekurangan, diantaranya yaitu pengaturan PSBB yang belum jelas sanksi dan hukumannya. Karena apabila tidak terdapat sanksi dan hukuman yang jelas, maka pengaturan PSBB tidak dapat berjalan secara efektif. Namun sejauh ini sudah banyak juga masyarakat yang telah sadar akan pentingnya PSBB dan membatasi kegiatan di luar rumah dan mulai hidup sehat saja di rumah. Hal ini dikarenakan adanya norma-norma kehidupan dalam masyarakat, sehingga beberapa dari kita sadar akan pentingnya hal tersebut. Lalu menurut kami pemerintah juga perlu untuk memperbanyak penyediaan bahan makanan serta obat-obatan dan APD untuk pahlawan COVID-19 yang sedang berjuang menyembuhkan para pasien. Pemerintah perlu cepat tanggap atas musibah yang menimpa para pasien keluarga COVID menengah ke bawah yang terkena musibah tersebut agar dapat tetap menghidupi kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.